Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallahu alazim wa sadaqahu rasulul karim. Hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena syukur ini sangat penting. Walaupun kita baru mengucapkan alhamdulillah, ini penting dari orang yang bersyukur ini akan ditambah nikmat oleh Allah. Tapi sebaliknya kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Zaman Nabi Musa ada orang kaya datang kepada Nabi Musa minta amalan. Apa amalannya? Minta supaya miskin. Ada nggak orang sekarang minta amalan sama kiai supaya miskin? Sulit kita nyari orang. Wahai Nabi Musa, saya ini orang kaya, saya minta aman supaya saya miskin. Kata Nabi Musa, mudah. Caranya kamu nggak usah bersyukur sama Allah. Apa kata orang kaya ini? Wahai Nabi Allah, nggak mungkin saya nggak syukur. Sangat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Maka orang kaya ini tambah syukurnya. Habis makan dia ucap alhamdulillah. Piringnya tadi biasa jadi emas. Setelah minum dia mengucap alhamdulillah, tambah syukurnya. Gelasnya jadi emas, semakin kaya. Ada orang miskin datang kepada Nabi Musa minta amalan. Wahai Nabi Allah, saya minta amalan supaya kaya. Mudah, kata Nabi Musa, kamu syukur aja atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kata orang miskin, ini apa yang harus saya syukuri? Baju cuma satu. Maka ketika dia mengucapkan kalimat kufur itu, apa yang harus saya syukur? Kufur. Langsung datang malaikat Israel, cabut nyawanya, dan Allah datangkan angin, terbangkan pakainya, dia mati dalam keadaan tangan bulat. Salam dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat ini penting hadirin. Dan sapaan ini jangan minta cuma di akhirat. Kita minta dua-duanya, dunia akhirat. Kita mau minta kedua-duanya. Karena sapaan ini berlaku juga untuk dunia dan akhirat. Tapi kan keumumnya kita, mudah-mudahan kita dapat sapaatnya nanti di yaumil kiamat. Sebenarnya rugi kalau kita minta satu saja. Kita minta dua-duanya. Ini berlaku juga. Ada satu kisah seorang anak dengan bapaknya pergi haji, tawaf. Bapaknya ini mati ya. Anaknya ini sedih. Bukan karena mati bapaknya yang dia sedih. Bapaknya ini mati, mayatnya jadi babi. Betapa sedih. Di depan Ka'bah mati jadi babi. Nangis karena itu, sedih. Saking sedihnya sampai ketiduran. Dia mimpi anaknya ini. Datang orang yang tampan, diusap bapaknya dengan tangannya, ini jadi orang lagi. Kata anaknya, Tuhan siapa? Terima kasih Tuhan, sudah nolong bapak saya jadi orang lagi. Saya Rasulullah. Masya Allah. Kamu tahu nggak kenapa bapak kamu ini jadi babi? Bapak kamu ini makan riba. Tapi dia ini rajin salawat kepadaku. Maka Allah izinkan aku untuk memberi syafaat pada dia. Ini rajin salawat. Ini tukang riba, rajin salawat, dapat syafaat. Begitu dia bangun jadi orang lagi bapaknya. Ini saya ngajarin bukan supaya kita rajin riba, Pak.
rajin sholawat. Sedang tukang riba ya, rajin sholawat, dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah lagi, ada seorang raja, orang zaman dulu baik. Raja ini punya kamar steril. Untuk masuk kamar raja ini melalui 7 pintu besi. Pintu besi sampai 7 pintu besi, terakhir kamar raja. Saking amannya, steril kalau saya itu. Tapi tiba-tiba dia masuk kamar suatu hari, sudah ada keponakan dia dengan pedang. Kaget dia. Mau apa kamu? Paman, saya juga pengen jadi raja. Bukan kamu aja. Mau dibunuh, nggak ada pengawal, tidak bersenjata. Maka pamannya ini, raja ini bilang, ya Allah, dalam hati, jika engkau selamatkan aku dari musibah ini, aku akan merayakan Maulid Nabi. Penting banget. Tiba-tiba datang anak panah, nembus 7 pintu besi, Pak. Nancep di leher ponakannya ini mati. Dari mana panah itu, Pak? Kalau bukan keajaiban dari Allah. Ini berkat bahwa kalau kau selamatkan aku ya Allah, aku akan merayakan Maulid Nabi. Allah beri syafaat. Ini kisah zaman sekarang ini di Lebanon Selatan. Di Lebanon Selatan ini kalau merayakan Maulid Nabi bukan kayak kita, Pak. Kalau kita kan undang ustaz, ngaji, ceramah, ya kan? Makan-makan. Kalau orang Banten itu ada kapal-kapalan kasih telur. Saya pernah ke tempat orang Banten di Langkapura. Ada bekas kapal itu. Ini bekas apa, Bah? Ini tadi malam ya, kami ngerayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi apa, Bah? Ini Muhammad. Kok pakai perahu? Bukan Nabi Nuh, dia ketawa deh. Jadi di hari sekarang di Lebanon ini mereka ini bawa FN, nembak ke atas. Di sana bebas. Salah satu pelurunya kena anak orang Nasrani, anak kecil. Lagi nonton itu juga mau kalap, ibunya langsung dibawa rumah sakit. Rumah sakit daerah nggak mempan, akhirnya dibawa ke Amerika. Di Amerika dokter udah periksa, ngangkat tangan, mabuk, kami nggak sanggup lagi. Ibu silakan masuk ke kamar untuk menyaksikan napas anak ibu yang terakhir. Ibu ini ngejerit, ya Muhammad, siapa kamu? Gara-gara umatmu merayakan hari lahir kamu, anakku korban. Marah dia sama Nabi Muhammad. Begitu dia masuk dengan sedih, dibopong sama dokter. Begitu masuk kamar, anaknya ini udah nggak ada bekas tembakan lagi, utuh, bagus, Sembuh. Bu, kata anaknya ini. Dia udah duduk di pinggir ranjang. Ibu, tahan, Bu. Jangan sampai dia keluar, Bu. Tutup pintu, jendela tutup. Siapa anakku? Dia, Bu. Dia Muhammad. Tahan dia, jangan pergi, Bu. Siapa nak? Muhammad datang mengusap kepalaku, Ibu. Rupanya Allah juga memberi syafaat. Akhirnya satu rumah sakit ini masuk Islam. Itu, Pak. Maaf, Pak, ya, kalau kita doa ini nggak khusyuk, nggak nyampe. Tapi sholawat sambil mabok, bukan saya ngaji dulu, kata ulama, orang yang mabok sampai, Pak. Itu hebatnya sholawat. Maka jangan nggak rajin sholawat. Kita doa nih, Pak. Ibarat kita ngelamar pekerjaan, kita nggak punya orang dalam. Nah, kita bukan gubernur ya, Pak. Kita pemabok. Tapi ajudan gubernur itu saudara kita. Minta duit supaya untuk beli minum. Mabok. Siapa itu gubernur? Itu saudara saya, Pak. Suruh. Mau apa deh?
mau minta duit berapa sejuta, ya kasih aja. Itu orang dalam. Kalau kita selawat, Pak, punya orang dalam di sana. Insyaallah rajin sholat Pak ya. Insyaallah. Ini selawat Pak. Jadi jangan kurang 200 pagi Pak, 100 pagi, 100. Sebanyak-banyaknya Pak. Kalau kita ada hajat, baik dunia akhirat itu, sholawat itu lebih mudah sampai Pak. Ini ada kisah nyata. Kawan saya Pak, orang di kafe itu datang dia, ya ada nggak amalan itu apa? Istri saya ini kerja di Wekanan, pulang seminggu sekali di Bukit Kemuliaan Permai. Kenapa? Ya minta aja supaya pindah ke Pesawaran. Itulah masalahnya, ada 3 orang nggak mau tanda tangan. Ya udah, panggil mbaknya. Mak, nanti malam sholat hajat 2 rakaat. Hadiahkan sholawat, hadiahkan Pak, bukan baca, bukan sekedar baca, hadiahkan sholawat sama 3 orang ini, 100 satu orang 100 kali, jadi 300 kali. Walhasil seminggu kemudian dia datang ngajak ke rumah, ya ke rumahnya kita nyate. Kenapa? Udah pindah bini saya. Ini hajat dunia, bukan nggak boleh, karena dunia ini punya Allah, yang mintanya sama Allah. Surga juga punya Allah, minta sama Allah. Yang dibilang apa minta dunia, nggak apa-apa. Yang penting mintanya sama Allah, bukan maksiat kan? Minta bukan untuk maksiat. Sehadiahkan selalu. Istilahnya nyogok Pak. Kalau kasih 10 juta 3 orang itu tanda tangan, tapi kita dosa, dia dosa juga. Kalau nyogok dengan amalan tidak dosa. Kenapa? 1 kali salawat itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Nyogok 10 kali lebih baik dari dunia sisinya. Masa nggak tembus? Nah itu yang halal, nyogok yang halal. Insyaallah ya. Insyaallah. Banyak Pak sebenarnya. Salawat ini penting, jangan sampai kita lalaikan. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan manusia ini dari tanah. Maka sifat-sifat tanah ini ada pada diri manusia. Apa sifat tanah? Tanah ini kalau nggak digarap, nggak diusahakan, pertama yang tumbuh rumput. Kalau sudah tumbuh rumput, jadi padang rumput, yang senang di situ kambing, kelinci, ayam, kerbau, sapi, binatang ternak. Manusia ini juga gitu Pak, kalau nggak diusahakan agamanya, nggak dimujadahkan supaya taat pada Allah, maka pertama yang akan tumbuh dalam diri manusia ini sifat binatang ternak. Apa sifat binatang ternak? Makan, minum, kawin, tidur, campur, berantem. Terus dibiarkan lagi nih, sudah jadi padang rumput, dibiarkan, nanti akan tumbuh pohon besar, jadilah hutan belantara. Maka yang datang di situ nih macan, singa, binatang buas datang, serigala datang di situ, monyet. Begitu juga manusia, kalau nggak diusahakan udah jadi padang rumput, jadi hutan, nggak diusahakan lagi, maka akan tumbuh sifat binatang buas. Apa sifat binatang buas itu? Hari ini makan apa, besok makan di mana, lusa makan siapa. Lebih parah dari binatang ternak. Nggak diusahakan, maka hutan akan lebat, rimbun, matahari cahaya nggak bisa masuk, hujan turun, tanahnya jadi lembab. Maka yang akan datang di situ binatang melata, berbisa, ular, kalajengking, lipan. Dan ini lebih parah dari binatang buas. Kalau binatang buasnya diterkam, ini kijang dimakan. Kalau binatang berbisa, dia entuk, mati dia pergi. Ditanya ngapa dia entuk? Dia bilang, hobi kok.
sekedar hobi pun aja nggak dimanfaatkan, itu lebih parah dari binatang buas. Maka Bapak sekalian, jangan sampai kita nggak latihan untuk memperbaiki diri kita. Ini jemaah ini Pak, bukan orang-orang pintar untuk ngajarin bapak-bapak, bukan. Latihan untuk taat pada perintah Allah. Maka di masjid, karena masjid ini tempat yang paling baik di dunia. Gak mungkin orang itu jadi baik kalau dia nggak mau ke masjid. Gak bisa. Kalau kita mau jadi baik harus duduk di tempat yang baik. Yaitu nggak ada yang tempat lain, yaitu masjid Allah. Maka dengan sekali ini kita jaga bagaimana nanti di proses ada amalannya, ada dakwah ila Allah, ta'alim wa ta'alum, zikir, ibadah, khidmat. Di masjid juga bukan sekedar tidur, makan-makan, tapi ada amalannya. Tapi yang kita lihat ini kan cuma makan, tidur, kita nggak ada amalannya. Maka kita duduk sama-sama sih, coba ya. Duduk sama-sama dengarkan apa yang disampaikan. Ada sekalian, ada baiknya kita amalkan. Ya kita nggak seneng, kita anggap nggak baik, ditinggalkan. Tapi yang penting kerjasama dulu. Kerjasama inilah yang akan menghasilkan kebaikan. Nah, ini lampu bisa nyala, ini kan ada kerjasama. Ada kabel min plus tempelkan, maka dia akan nyala. Kipas angin ini akan hidup, merubah suasana panas jadi dingin. Itu kan ada kerjasama. Ada min plus, termasuk juga AC. Kalau tidak kerjasama, maka ini akan sulit timbul kebaikan-kebaikan. Maka dari sekalian, kita latihannya berapa lama? Nggak usah lama-lama dulu sekalian. Kita latihan 6 bulan, 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Bagi Bapak sekalian yang mau untuk jadi belajar bermujahadah, kami mohon sama-sama kita ikut bekerja sama minimal 3 hari. Insyaallah. Demikian hari ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.